Nah, kemudian kembali sekilas ya, ini udah pernah kita ulang, ini pasangan Laplace transform tabelnya. Nah, Anda juga bisa melengkapi buku Anda dengan sum series ini. Nah, ini di sini misalnya delta T, Laplace-nya 1 untuk semua S ya. Ini banyak banget digunakan lah ya. Ini banyak banget digunakan. Yang UT ini juga banyak digunakan. TUT kadang-kadang digunakan. Nah, E pangkat min ATUT ini sangat sering digunakan ya. Yang apa sebaliknya yang left sided signal mungkin ya tidak sesering yang right sided lah, karena kita seringnya kan pakai sinyal kausal ya. Nah, ini cos, ini sin ya. Nah, ini ingat semuanya kalau secara mengerjakan soal ujian dan lain-lain tuh ROC-nya harus ditulis. Nah, ini sinyal sinus teredam E pangkat min AT cos atau E pangkat min AT sinus ini banyak banget digunakan ya. Misalnya kita punya eh, di banyak sistem fisik itu kayak bandul, kayak alat-alat ukur dan lain-lain itu bentuknya kayak gini. Nah, itu sinus teredam ya. Ya. Ada yang disebut misalnya underdam ya. Nah, kemudian sifat-sifat sudah pernah saya jelaskan. Nah, tapi perhatikan sekarang ROC-nya ya, linearity misalnya. Linearity itu intinya jangan lupa ya, ini kalau X1 T kecil itu Laplace X1 S besar, X1, X2 T kecil Laplace X2 S besar. Linearity itu superposisi. Jadi kalau inputnya A1 X1 tambah A2 X2 kecil ya, outputnya A1 X1 besar tambah A2 X2 besar. Itu disebut asas superposisi. Superposition principle. Nah, di sini yang saya hendak memberikan perhatian ekstra ke Anda ini ROC-nya. Kalau ROC-nya X1 itu R1, ROC-nya X2 itu R2. Maka ROC-nya gabungannya itu mengandung ya, minimumnya lah ya, minimumnya itu R1 irisan R2, tapi bisa lebih dari itu. Tapi kita bisa menyederhanakan, udahlah ambil aja R1 irisan R2 gitu. Yang lebih benar secara matematis itu ini ya, bukan sama dengan tapi mengandung. Nah, time shifting kalau digeser waktunya xt itu sebesar T0, maka di domain frekuensi, di domain S dia menjadi, di Laplace-nya dia menjadi dikali E pangkat min ST0. Ini nanti sangat banyak digunakan untuk analisis time delay. Time delay. Time delay itu contohnya apa ya? Kalau pipa air gitu, pipa air sejauh 10 meter, airnya masuk ke sisi satunya, air yang sama itu akan keluar di sisi satunya itu terdelay berapa detik gitu. Itu banyak banget di kayak sistem-sistem kimia ya. Kayak sistem COVID itu bisa
Fenomena COVID bisa dimodelkan juga dengan time delay ya. Karena ada delay terpapar dengan sembuh kalau dia sembuh itu misalnya. Nah, time shifting ini Anda perhatikan ya di sini region of convergence-nya sama setelah di save ya. Nanti kalau shifting yang di save itu di domain S atau domain frekuensi ya. Maka di domain waktunya menjadi E pangkat S0T. Di sini region of convergence-nya bergeser ke kanan ya. Bergeser sebanyak real S0 ya. Kalau di sini main S0 bergesernya dia ke kanan. Jadi hati-hati penerapan seluruh sifat itu nanti kalau kita pas lagi perlu ketelitian matematis mengerjakan ya. Kalau mengerjakan soal ujian tuh harusnya ROC-nya ditulis semua ini. Kemarin ada harusnya nulis ya. Karena nggak valid menuliskan Laplace transform saja tanpa ROC. Nah ini time scaling, nah Anda perhatikan ROC-nya ya. Nah, kalau diferensiasi di domain waktu, ROC-nya tetap nggak berubah. Seperti kita ketahui kalau dx plus per dt menjadi di Laplace-nya menjadi S kali XS. Ya. Integrasi di domain waktu ROC-nya sama dengan R irisan daerah sebelah kanan domain kompleks ya. Jadi bagian real S lebih besar dari 0 itu sebelah kanan bidang kompleks. Jadi kalau integrasi ini di Laplace-nya kan menjadi dikalikan per S ya. Nah, kemudian konvolusi di domain waktu ya menjadi perkalian di domain kompleks atau domain frekuensi kompleks atau Laplace-nya menjadi dikalikan. Nah, yang penting di sini Anda lihat ROC-nya menjadi irisan antara R1 dan R2. Nah, dia memberikan penjelasan khusus di sini yang perlu Anda perhatikan. Sifat konvolusi ini benar-benar memainkan peran penting dalam analisis dan desain sistem LTI. R aksen itu apa, Pak? R aksen itu adalah ROC-nya ini. ROC-nya ini tuh R aksen tuh. Jadi kalau sinyal 1 ROC-nya bagiannya kita sebut R1, sinyal X2 itu ROC-nya adalah R2, sinyal X1 konvolusi X2 ini kalau dilapaskan kan X1S kali X2S. Di sini ini hanya akan ada hasilnya pada region R aksen. Ya, untuk mudahnya kalau yang bentuk seperti ini bisa pakai sama dengan juga nggak apa-apa. R1 irisan R2 gitu. Nah, ini sudah diringkas di sebuah tabel beserta ROC-nya. Ya. Bentar, Pak. Kalau R aksen itu bagian ROC-nya yang dari fungsinya kenapa harus
ditambahin lagi dengan irisan R1 R2. Maaf tadi saya kurang. Ini Ya. ya dia R1 sama R2 ini kan bisa beda deh, eh, bisa beda. Sekarang hasil konvolusinya ini kan kalau diintegralkan, integral Laplace ya, itu kan bisa tidak konvergen. Dia hanya konvergen pada daerah S tertentu. Yang tidak lain adalah dia dijamin konvergen di R1 irisan R2. Di luar itu nggak dijamin. Ya. Yang penting kita tahu paling nggak dia ada daerah yang dijamin konvergen dan daerahnya di mana. Kalau formulasi matematik secara lebih detailnya, dia bilangnya malah lebih besar dari R1 irisan R2, artinya R1 irisan R2 tambah something lah ya. Tapi somethingnya itu tergantung sinyalnya, jadi susah, nggak bisa dinyatakan. Makanya dituliskan kayak 323 ini. Paham? Paham, Pak. Berarti yang irisan itu karena yang udah pasti ada dalam itu. Ya, Oke. Kasih, Pak. yuk sami-sami. Ya ini saya pas baca-baca buku ini menarik ini. Soalnya buku-buku lain di Laplace ini lebih susah ya. Ini bisa jadi pelengkap lah ya.